ketika pasangannya merasa dikasihi, dicintai, maka dalam kehidupannya dia akan selalu merasa gembira, senang, sukacita. Disayangi, pasti dipenuhi dengan kebahagiaan, perasaan senang, bergairah. Selamat pagi, sahabat Morning Grace. Kita jumpa lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pemandu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Urapi kami yang berbagi renungan pada pagi hari ini, juga setiap pemirsa Morning Grace ini Tuhan, sehingga setiap kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kasih bersinonim dengan kata sayang, cinta, atau suka. Berkenan dari kata dasar kenan artinya setuju, boleh atau diizinkan. Atau dengan kata lain, diakui, diterima. Dikasihi dan dikenan berpengaruh pada perasaan, mental seseorang dan juga perilakunya. Dalam narasi teks ini, saat Yesus dibaptis, Yesus memperoleh konfirmasi atau peneguhan, pengakuan dari Allah Bapanya bahwa ia dikasihi, dicintai, disukai. Bahkan ia dikenan, yaitu diakui, diterima oleh Bapanya. Sahabat Morning Grace, perasaan seorang yang dicintai, dikasihi, disayangi, pasti dipenuhi dengan kebahagiaan, perasaan senang, bergairah, dan perasaan positif yang lainnya. Tidak hanya berpengaruh di dalam perasaan saja, hal itu juga berpengaruh pada pikiran seseorang. Artinya seseorang yang merasa dicintai, dikasihi, dia akan berpikiran positif dalam kehidupannya. Dan juga dalam tindakan-tindakannya atau perilakunya.
Misalnya saja, seorang atau pasangan yang sedang jatuh cinta. Ketika pasangannya merasa dikasihi, dicintai, maka dalam kehidupannya dia akan selalu merasa gembira, senang, sukacita. Dan sebaliknya, seseorang juga akan melakukan hal-hal yang positif, baik, yang dia ekspresikan di dalam kehidupannya untuk membalas perasaan dicintai, disayangi oleh pasangannya. Nah, di dalam hal ini kita bisa juga mengambil contoh Yesus. Setelah peristiwa pembaptisannya, kita tahu bahwa Yesus dibawa oleh Roh masuk di dalam pencobaan. Kita bisa mengetahui dari narasi teks bahwa Yesus bisa melewati semua pencobaan itu dengan jawaban yang selalu mengacu kepada Bapanya. Misalkan, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Gitu ya. Juga di dalam pencobaan yang kedua, Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan. Yang ketiga juga, Yesus mengacu kepada Bapanya. Engkau harus menyembah Tuhan. Demikian jawaban Yesus kepada iblis yang mencobai dia. Nah, pencobaan terhadap Yesus tidak berhenti di peristiwa itu saja. Bahkan sampai menjelang peristiwa kesengsaraan dan kematiannya. Dan Yesus berhasil. Sekalipun tentu saja proses pencobaan yang dialami Yesus sangat berat. Dalam pemahaman saya, peristiwa peneguhan saat pembaptisan Yesus itulah yang menjadi kekuatan Yesus. Ingatan dalam kesadaran Yesus sebagai seorang yang dikasihi, yang diperkenan, menjadi keyakinan yang dipegang oleh Yesus dengan teguh. Sahabat Morning Grace, apa yang dialami oleh Yesus juga bisa kita alami dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Ketika kita mengalami peneguhan Bapa di dalam perjalanan hidup ini, kita bisa menggunakan momen itu menjadi tonggak-tonggak iman yang bisa kita ingat dalam kesadaran kita ketika kita mengalami pergumulan hidup. Kita bisa tetap berperasaan positif, misalnya tidak putus asa, tidak muram, kesedihan yang mendalam, tidak berpengharapan, dan lain-lain. Kemudian bisa berpikir positif, tidak menyalahkan pihak lain, memikirkan ide-ide solutif dan kreatif, dan lain sebagainya. Dan dalam bertindak dengan semangat mewujudkan apa yang diinginkannya. Mengalami kasih itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang menemukan kembali hidupnya bermakna dan mengubah cara pandang dan perilakunya terhadap dunia dan sesama. Semua terasa positif dan menggembirakan. Jadi, jika saat ini kita sungguh-sungguh mengalami peneguhan dari Allah,
bahwa kita dikasihi, bahwa kita diterima oleh Bapa kita, ayo kita bergembira. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami meyakini bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan menerima kami. Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah keyakinan ini menjadi sebuah tonggak iman bagi kami, sehingga ketika kami dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan ini, kami bisa terus yakin dan percaya akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk tetap optimis, berjuang, penuh semangat, tidak putus asa, dan kreatif untuk bisa melanjutkan kehidupan kami di sehari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan tidak akan kami lupakan, akan selalu kami ingat dan menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.